Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, lagi-lagi seorang debaters Kristen yang sangat cerdas buat Juma Insyaf bahas Alkitab. Saudaraku dalam Tuhan, di video berikut ya terjadi perbincangan seru di antara mereka. Mereka membahas beberapa hal mengenai Alkitab dan Al-Quran. Dan saudaraku dalam Tuhan, ternyata lawan Juma kali ini adalah debaters yang cukup paham tentang kitabnya Juma. Saudara, langsung saja kita melihat videonya terlebih dahulu. Bagaimana mereka berargumentasi, menyampaikan dalil-dalilnya. Dan kita boleh melihat bahwa ternyata Juma tidak punya ilmu tentang Alkitab. Saudara dalam Tuhan, langsung kita lihat videonya dan pastikan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Supaya melalui video ini ya semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang memuji memuliakan nama Tuhan Yesus di atas kerajaan sorga. Jadi Zulkifli kalau kalian debat dengan saya selalu melapor sama Edi Celebes dan kawan-kawan. Udah berapa kali saya debat, nangis dia. Habis pikir aku ada laki-laki berotot mengadu-ngadu, dibilangnya gigi saya. Kayak anak-anak kecil itu, Ma, lihat aku dia jajan, bilang gigi saya keluar katanya. Nggak ngerti aku kawan. Oke, nanti kita ajar belakang-belakang itu buatkan utuh biar kalian dengar. Ada. Semua menangis. Tidak bisa menghibur Zulkifli kawan. Kasihan aku lihat habis debat aku si Zain mengancam aku kawan. Di mana kau babi biar ku bunuh kau. Ngeri si Zain ini. Kok jadi berubah tingkah laku kau, aku bilang. Kok jadi ganas gitu? Asal nggak kau sebutkan password, ku bilang. Aku mau bertemu kau. Tapi kalau kau sebutkan password lari aku, ya aku bilang. Aduh. Sampai tarik terseduh-seduh orang ini kawan. Kasihan aku. Ada saya makan. Nah, kita lihat ya detik-detik terakhir bagaimana Zulkifli nangis. Orang ini tidak sanggup lagi menghibur. Gak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya. Hibur. Cuman bisa ngata-ngata. Makanya dia monolog. Ngeri aku suaranya. Cuman bisa ngata. Sudah mana nangis dia kawan. Kenapa selalu berdebat sama aku Zulkifli ini nangis ya? Gak ngerti aku kawan. Cuman bisa dia ngata-ngatain. Kita dengar sekali lagi. Coba dengar ya. Gak ada ilmunya kayak ya kalau kau punya ilmu ada api aku. Tapi dengan sportif dong. Jangan kayak mama, adik-adik. Dengar ya. Ada Nah, itu ya siap guru, siap. di blacklist aja lah. Gak ada ilmunya. Nggak ada ilmunya. Cuman bisa ngata-ngata. Makanya dia monolog terus sampai dia kepleset banyak baru kita ajar. Tadi itu sudah pemujatan loh, giginya nongol katanya segala macam. Depak juga di bawah-bawah tadi itu. Nangis Zulkifli. Sabar Zulkifli, jangan pada nangis kau. Aduh, jadi merasa bersalah gua. Tadi itu sudah penghujatan. Dibilangnya giginya nongol. Tenang Zulkifli, jangan kau nangis. Udahlah, kau menang. Kau menang debat. Kan ku bilang kemarin kau menang. Iya kan? Tapi menang mulutmu dua. Mulutku satu. Gak bisa ku lawan kau. Coba sekali lagi kawan. Lucu kali. Cuman. Dengar ya. Dengar baik-baik. Kita ajar. Tadi itu sudah pemujatan loh, giginya nongol katanya segala macam. Depak juga di bawah-bawah tadi itu. Tapi dalam biasa. itu ya bisa. Enggak, dia sama Batak tadi berdua. Oh. Bagus kalau ada videonya tuh dilaporin aja. Ada tadi kan? Nah, Ada kayaknya di channelku ada. Oh. itu kita aku cari di channel dia yang aslinya. Lucu sih Rudy itu. Nangis dia. Lucu seru. Kawan-kawan, bagaimana cara aku menghibur Zulkifli lagi?
Lucu sih itu. Kasihan aku kawan. Aduh. Aku mau menghibur gimana ya? Oke lah, nanti aku masuk ke channelnya coba ya. Biar dia memaki-maki aku diam aja lah. Daripada kasihan kawan. Gak sanggup aku melihat air mata. Coba dengar sekali, dengarlah. Sampai terseduh-seduh. Suaranya pun sampai, coba gimana? Itu kita cari di channel dia. Nah, kan lihat si Andi Celebes membesar-besarkan hati Zulkifli. Tenanglah bang, nanti saya cari di channel dia. Kan kayak gitu orang kalau apa kan berkelahi kalah, terus dia pergi ngadu sama kawan-kawannya. Tenang kalau nanti kita cari ya, gitu ya. Dia ucapan Zulkifli. Lucu sih Rudy itu. Oke, dinaikkan Oten sambil saya sholat isya dulu ya. Siap Gurunda, siap. Nangis dia kan suaranya. Siap Gurunda kayak. Lihat nada orang ini menghibur Zulkifli kawan. Sudah kehabisan akal, nggak tahu lagi bagaimana menghibur Zulkifli. Siap Gurunda. 10 kali Zulkifli berdebat sama saya, percayalah. Yang ke-11 dia jadi gila. Putus tali namanya. Kenapa kalah terus? Ini kawan berbahaya. Dia terlalu butuh orang untuk menghibur dia. Selalu butuh orang untuk menenangkan hati dia. Kan lucu. Dikit lagi ya. Ya ini terakhir ancaman mereka. Ya lanjut. Assalamualaikum. Seru dia orang memang sebenarnya sudah harus ditangkap itu Mario. Kapan ya kira-kira? Udah pusing kepala bukannya tuh. Gue pengen kayaknya injak lehernya kapan ya? Suruh dia harusnya sudah ditangkap. Kutunggu kau Andi Celebes. 1 lawan 1 kita injak leherku kalau kau mampu. Biar kau lihat aku bagaimana makan darah. Seperti makan darah babi. Lawak kawan. Makan darah babi aku bilang ya. Sasang itu kawan. Ya oke. Halo Rudy. Wes. Kau katakan saya takut samamu katamu tadi. Malu baik kali kau. Biasa. Gimana saya mau takut samamu? Apa yang saya takut? Ya ayo kita gas yuk. Diskusi kita lama kita gak diskusi nih. Iya, oke. Saya ingin tahu tentang kitab Taurat yang tadi dikatakan anak Batak muridmu itu bahwa sudah tidak berlaku. Bukan muridku, jangan dibilang muridku loh. Sorry. Itu kan murid. Enggak. Gimana? Pertanggungan jawabanmu sebagai sang debaters untuk membuktikan bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel berupa Taurat itu ternyata dibatalin katanya. Dan penggantinya adalah agama Roma, yaitu Kristen Katolik. Yang mengatakan siapa? Lah, buktinya sekarang hukum Taurat tidak berlaku di Kristen. Kalian ganti dengan hukum Roma. Siapa bilang tidak berlaku? Memang kami bisa mencuri, kan tidak bisa mencuri kami. Nah, memang itu dia kami bisa makanya. membunuh, kami tidak bisa membunuh. Nah, terus kenapa, Ruth? Kitabnya orang Yahudi nempel di kitabmu, kenapa? Pernyataanmu sudah keliru. Gak usah kau teruskan lagi. Enggak. Harus kau rubah. Kenapa kitabnya orang Yahudi nempel di kitabmu? Itu pertanyaan saya. Hah? Kenapa kitab Yahudi nempel di kitab kami? Agar Allah SWT bisa mengakui kitabnya itu ada di tempat kami. Kau kenal Yeremia juga. Kau kenal saya juga. Mana di Al-Quran ada Yeremia? Mana? Loh, kalian sering ngambil Yeremia, Yesaya, 29 ayat 12. Untuk menyadarkan kalian agama Romawi ini. Oh, bukan menyadarkan karena oke, sekarang aku tanya kau. Mana kitab Taurat Allah SWT? Al-Quran dengarkan. Siapa yang punya kitab itu? Siapa punya kitab itu Torah? Yang punya kitab itu adalah Yahweh yang diturunkan kepada Musa. Sekarang kalau kau cari kitab Musa yang di dalam sekarang kalau kau cari kitab itu kemana kau harus cari? Ke Islam atau ke Yahudi? Islam nggak ada kitab. Menurut kau Islam tidak punya kitab. Nangis kau. Makanya saya tanya sama Mulut. Kenapa? Sekarang tapi tidak ke Islam. Islam tidak memang tidak. Sekarang kitab. Ruth, sekarang permasalahannya kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Karena kami memang beriman kepada Tuhannya Yahudi. Sementara kami juga beriman. Kenapa tidak ada di Al-Quran?
Iya, Kenapa tidak dia ada di Al-Quran kitab Yahudi? karena kitab mereka itu adalah kitab Kita rubah. Yahudi. Kita rubah, kita bergantian berbicara. Sebentar. Mampus kamu. Sekarang enggak kau mampus. buktikan. Kau Ruth, nanti nangis. saya tanya samamu. Tunggu dulu. Sebentar. Tunggu dulu. Kau bertanggung jawabkan. Kenapa agamamu yang dari Roma itu ada kitab Yahudi? Kenapa? Kita rubah dulu. Sebentar. Biar diskusi ini enak. Sebentar. Biar diskusi enak situ. Kita bergantian berbicara. Siapa yang mulutnya dua? Nanti kita bergantian. Kalau dibilang belum dibilang silakan. Ya memang kan kau takut. Dan ingat Ruth, mulai hari ini Rudi, saya katakan sama Ruth, mulai hari ini saya akan selalu masuk di komalmu. Paham nggak? Bagus. Ingat ya. Ingat dulu, sebentar dulu. Iya. Kalau belum dibilang silakan, jangan bicara. Silakan. Oke, baik. Nah, saya bicara sekarang. Oke. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Araf ayat 144-45, hukum Taurat itu hanya berlaku kepada Bani Israel. Paham kau? Oke? Kalau kamu melihat dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali bahwa hukum Taurat itu hanya untuk milik keturunan daripada Yakub Israel. Catat itu. Oke ya? Tidak ada satupun hukum yang diperuntukkan untuk bangsa lain yang datang kepada Bani Israel. Di dalam Mazmur 147, hukum-hukum yang datang kepada Yakub hanya berlaku kepada Yakub, tidak berlaku kepada bangsa Roma, Yunani. Pertanyaan saya kepada saudara, kenapa kitabnya orang Yahudi, ketetapan-ketetapan Yahudi ada di agama Romawi yang adalah agama pagan itu? Silakan. Oke, terima kasih. Nah. Zulkifli, jangan menjawab dong. Jangan diam aja. Saya kan gurumu. Nah ini penyakit kau Zulkifli. Oke, lanjut, jangan nangis. Aku nggak nangis. Ketika aku mau menjawab, kau nangis. Santai. Diam dulu. Silent, please. Oke, aku jelaskan. Zulkifli, kalau kau bilang hukum Taurat itu hanya berlaku bagi Yahudi, maka Islam diizinkan membunuh. Maka Islam diizinkan mencuri. Maka Islam diizinkan berzina. Apakah begitu? Kamu bilang itu hanya berlaku untuk Yahudi. Berarti agamamu agama bisa saya katakan pembunuh, penzina, pencuri tanpa ada hukum. Dan tidak. Ini harus perlu kau perhatikan Zulkifli. Kalau saya bertanya. Saya tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu tidak berlaku bagi orang Kristen berlaku. Tetapi, ingat ada beberapa bagian hukum Taurat Musa. Ingat lagi hukum Taurat Musa. 10 hukum Taurat dan Commandment betul. Hanya membuat kami tahu akan apa itu dosa. Jangan. Semuanya banyak. Lantas kenapa ada di hukum kau bilang Romawi? Saya nggak bicara Romawi. Saya nggak mau bicara Romawi. Saya bicara tentang kekristenan. Karena contoh Katolik itu Vatikan itu bukan Romawi. Yang kau samakan Vatikan dengan Roma, nggak bisa. Itu berbeda. Itu pengetahuanmu harus kental mengenai pengetahuan tentang dunia ini. Yang kau kira Roma itu adalah Vatikan itu adalah Romawi, enggak Zulkifli. Nah, sekarang kenapa ada di kitab kami? Karena memang kami mengakui Tuhan kami itu Tuhannya Yahudi. Ada yang salah? Enggak ada tuh. Dan Tuhan kami tidak pernah menghina menghujat Yahudi. Tuhan kami tidak pernah mengutuk Yahudi jadi babi dan kera. Itu buktinya dia menyayangi orang Yahudi itu. Oke, apalagi kau tanya dulu begini. Nanti kita bergantian ya. Habis itu nanti kau tanya. Silakan. Kamu tidak menjawab. Kamu hanya berasumsi. Pertanyaan saya, kenapa kitabnya agama orang nempel di kitabmu? Itu pertanyaan saya. Hukum Taurat, ketetapan-ketetapan Taurat itu adalah milik Bani Israel. Kenapa nempel di kitabmu? Itu apa alasannya? Kitabnya agama orang nempel satu kitab dengan kitab agama Roma. Ingat, Kristen itu adalah agama resmi kekaisaran Romawi. Paham kamu? Nah, sekarang permasalahannya adalah kamu harus menuntaskan masalah ini. Kenapa ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu ada di agama Kristen? Sementara agama Kristen ini adalah agama yang didirikan oleh orang-orang Farisi di Antioquia, diajarkan kepada Roma dan Yunani. Pertanyaan saya kepadamu, kenapa ada hukum Tuhannya Bani Israel nempel di agama Kristen yang didirikan itu? Ayo, jawab saya.
Kamu gak usah Oke. panik sana sini, gak usah, santai aja. Aku mengambil pena karena banyak pertanyaanmu. Oke, aku jawab ya. Ya, ada cuman satu pertanyaan saya. Kenapa Pertanyaanmu kitab tenang. Aduh. kenapa kitabnya orang Yahudi ada di agamamu? Kenapa? Ya, Jawab. kau jawab ya. Kau diam. Ya. Silent please. Oke. Aku jawab. Kau lagi-lagi keliru, Zulkifli. Di Antioquia kau bilang orang Farisi. Tahu nggak kau Antioquia itu apa? Asia kecil. Kau bilang itu seolah-olah berada di Yerusalem. Di Israel itu. Banyak kesalahanmu. Kau kira agama Romawi, agama Kristen, betul Romawi. Tetapi bukan berasal dari Romawi agama Kristen itu. Pahami dulu itu Zulkifli. Lawak kau. Karena Petrus yang orang pertama sekali itu pemegang kunci surga di atas batu karang ini kau akan mendirikan jemaatku. Itu bukan orang Romawi. Keliru kau. Karena Petrus dan para rasul itu orang Yahudi, maka mereka tidak salah Zulkifli memasukkan hukum-hukum Yahudi di dalam penyiaran agama mereka. Dan kami juga mengakui bahwa rasul-rasul pertama kami itu orang Yahudi. Terjawab sudah Zulkifli. Sekarang kau juga lucu. Seolah-olah mendasarkan agama Yahudi itu bagian dari Islam. Mehi-mehi Zulkifli. Dan kau sendiri sudah mengakui tidak menggunakan hukum Taurat. Berarti kalian bisa membunuh, bisa mencuri, bisa berzina. Itulah sebabnya. Maaf sekali lagi. Saya jadi curiga gara-gara itu mungkin Nabi tidak melakukan hal-hal yang di luar hukum Taurat dibela. Saya nggak tahu. Ada lagi pertanyaan Zulkifli, silakan. Kamu belum menjawab, Rudi. Kamu gak bisa kemana-mana. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Kamu bukan Bani Israel. Roma itu bukan Bani Israel. Yunani itu bukan Bani Israel. Belanda, Portugis itu bukan Bani Israel. Batak itu bukan Bani Israel. Kamu paham? Pertanyaan saya, kenapa ketetapan Tuhan yang berlaku hanya untuk Bani Israel ada di kamu? Kenapa? Kamu Bani Israel? Hah? Kamu Bani Israel? Kami tidak menggunakan hukum Taurat. Kami menggunakan Al-Quranul Karim, kitab kami. Lah kamu menggunakan kitabnya orang Yahudi. Kamu siapa? Kamu Bani Israel. Coba kau jawab. Kamu Bani Israel. Jawab. Oke, aku jawab. Lagi-lagi kau keliru belum kau jawab. Saya sudah jawab. Pengikut Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. 12 murid itu adalah orang-orang Yahudi. Aduh, jangan menyela. Pengikutnya iya, yang saya tanya kamu. Jangan menyela dulu. Gimana sih kau tidak malu disaksikan orang banyak loh? Malu lah. Saya tadi diam. Ini saya bertanya berulang, tidak ada jawabanmu. Kamu diam. Mana jawabanmu? Silent please. Berasumsi terus. Silent please. Berjiwa besarlah. Tunjukkan kau sebagai senior pendebat Islam. Ya mana jawabanmu, mana? Ya makanya kau dengar. Kau dengar. Jadi aku sudah katakan bahwa kami kan di Kristen itu ada kan dari para rasul. Itu makanya para rasul itu karena orang Yahudi maka berlaku. Yang kedua, ingat, kalau kita berbicara tentang Israel, itu kan di Kejadian 31-32. Itu Yakub. Namamu tidak disebut lagi Yakub, melainkan Israel. Israel artinya bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Maka seluruh manusia ini adalah manusia yang bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Maka 10 hukum Taurat itu tidak satu manusia pun di dunia ini yang menolaknya, termasuk orang yang tidak bertuhan. Contoh di negara-negara komunis, 10 hukum itu bisa nggak mencuri di surga? Bisa. Bisa nggak berzina? Nggak bisa. Bisa nggak membunuh? Nggak bisa. Bisa nggak berselingkuh, mengingini sesama? Nggak bisa, Zulkifli. Itu bukan melihat daripada harus dalam untuk orang Yahudi. Kecuali kau bilang hukum Taurat Musa. Bedakan lagi Taurat Musa, hukum Taurat, Ten Commandment, dengan Taurat itu sendiri. Paham nggak kau perbedaannya, Zulkifli? Nah, sekarang kau bilang di Islam. Memang kalian tidak ada hukum. Mana ada? Orang berzina dirajam itu hukum Taurat Musa. Bukan hukum Taurat loh, hukum Taurat Musa. Orang membunuh dibunuh. Itu hukum Taurat Musa. Kalian penganut hukum Taurat Musa. Jangan kau katakan kalian tidak penganut itu. Mana ada hukum Islam? Tidak ada. Itu semua hukum nabi-nabi terdahulu kalian akui. Silakan, apalagi enak gini, slow. Kita bicaranya santai-santai kan dia. Begini, Ruth.
Kitabnya ketetapan yang datang kepada Bani Israel itu untuk Bani Israel. Kamu menyebut murid Yesus orang Israel? Memang. Murid Yesus orang Israel memang. Saya tidak tanya muridnya. Yang saya tanya kamu. Kamu ini siapa? Bani Israel rupanya. Di dalam Keluaran 31 nomor 16 nomor 17. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel. Yeremia 31 nomor 31. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu perjanjian baruku? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Lah kamu siapa? Kenapa kitabnya orang Yahudi, di antaranya kitab Taurat yang mereka imani, ada di agamamu? Kenapa bisa? Ini yang harus kau pecahkan. Jangan kau justru membuktikan bahwa kau adalah serigala nyamar domba. Karena kau bukan domba. Domba itu Bani Israel. Yang disebut domba adalah Bani Israel. Yahudi, Romawi dan Yunani disebut serigala. Ayo. Nah, kalau Romawi dan Yunani aja disebut Yesus sebagai guguk, kalian ini siapa? Jangan kau bawa muridnya Yesus. Muridnya Yesus memang Bani Israel. Kepada mereka dituliskan hukum Taurat itu kepada mereka. Yang saya tanya kamu Kristen, kamu Kristen yang bukan Bani Israel. Kenapa kamu ngambil kitabnya agama lain untuk kau jadikan sebagai panduan beragama? Siapa yang memberikan legalitas? Jawab. Oke. Sudah kukatakan kalau kau bicara Israel itu bukan Bani pertamanya, tetapi Yakub berubah nama menjadi Israel. Dan arti Israel itu adalah bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Kejadian 32. Kamu harus paham dulu, sama dengan ketika kau mendefinisikan Islam, artinya berserah diri. Muslim berserah diri kau bilang. Makanya kamu bisa mengatakan nabi-nabi terdahulu itu beragama Islam. Padahal mereka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Padahal Adam tidak pernah berzakat, tidak pernah berhaji, bersedekah segala macam. Sholat tidak pernah. Nah, ini harus kau pahami Zulkifli. Nah, ketika hukum Taurat itu diturunkan Tuhan, ingat konteksnya. Pada saat itu, Tuhan sedang menuntun bangsa Israel ini keluar dari perbudakan Mesir. Maka itulah bangsa pilihannya. Arab pun enggak. Tuhan benci kepada orang-orang di padang gurun. Maka dia membilang di bilik-bilik itu ada tuhan-tuhan palsu. Di padang-padang gurun itu ada nabi-nabi palsu. Dia nggak suka. Ya, nah. Sekarang kenapa ada di kitab kami? Loh, kan sudah kami katakan, bapak-bapak gereja kami itu orang Yahudi. Petrus itu orang Yahudi. Jangan ketawa, tunggu dulu. Belajar, jangan tergoncang. Slow, aku bilang, silent please. Slow. Saya tadi diam hanya senyum. Makanya tunjukkan wajah kau senyum-senyum saja. Gak masalah. Sudah, jangan nangis. Belajar kau disiplin, suaramu udah kelihatan. Lucu kau. Oh nangis, jangan nangis. Jadi Zulkifli, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan bangsa Yahudi, ya. Kami tidak pernah menyangkal itu. Maka ketika para rasul yang orang Yahudi itu kan yang pembawa agama Kristen kan mereka. Penyebar agama Kristen kan mereka. Perintah Yesus jelas, pergilah, jadikan seluruh bangsa muridku. Maka kami bagian dari muridnya Yesus. Kami adalah Israel rohani yang dimana Israel. Aduh, slow lah, jangan gitu terguncang lo. Karena dijelaskan Israel itu adalah Yahudi, ingat ya Yahudi, adalah Yakub yang berubah nama menjadi Israel. Lah kan, itu perubahan nama Israel itu. Apa yang kau jelaskan ini? Apa yang kau jelaskan ini? Apa yang kau jelaskan? Hah? Kitabnya orang Yahudi untuk orang Yahudi. Murid-muridnya Yesus untuk orang Yahudi. Kalau kau katakan bapak-bapak gerejamu orang Yahudi, bapak orang Yahudi mana yang datang mengajarkan Katolik di Indonesia? Hah? Yahudi mana yang datang mengajarkan Kristen di Indonesia? Yahudi mana? Ayo. Oke, aku jelaskan. Agama. Tunggu. Kitabnya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi, tidak mungkin menjadi anak Maria, nggak mungkin. Makanya kitab kanonik, surat Petrus, surat-surat Paulus, semuanya dituliskan untuk orang Romawi. Dan ini saya ajarin sama murid. Kau katakan di Antioquia itu bukan orang Farisi. Paulus itu orang Farisi.
Pengakuannya di Filipi 3, Kisah Para Rasul 23, dia orang Farisi. Di kitab Roma dia mengaku orang Farisi. Murid-murid, pengikut-pengikut Paulus pertama kali disebut di Kisah Para Rasul 11 di Antioquia itu sebagai Kristen. Kamu paham itu? Ingat nubuatan Yesus? Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma dan menjadikan agamanya menjadi agama Nasrani? Siapa? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Ayo. Dia ini orang celaka. Makanya saya katakan samamu, apa dasarnya Kristen pertama kali didirikan di Roma menjadi agama kekaisaran? Itu apa dasarnya mengambil kitabnya Yahudi? Lalu kemudian dikatakan sebagai perjanjian lama. Apa dasarnya? Emang ada nabi yang mengatakan itu? Emang Yesus pernah mengatakan bahwa kitab-kitab para nabi itu adalah perjanjian lama? Ada? Tidak ada, Ruth. Yang mengatakan kitabnya Yahudi perjanjian lama hanya internal Kristen. Romawi dan Yunani yang mengatakan itu pertama kali. Ayo, jangan kau bahas-bahas lagi orang Yahudi. Kau bahas Kristen memiliki hak mendapatkan kitab perjanjian lama itu dikarenakan ini. Jangan kau bawa muridnya Yesus. Muridnya Yesus itu habis dibasmi oleh pendiri agamamu, Paulus. Tenangkan jiwamu. Kau jawab saja, Kristen pertama kali Romawi di Roma itu mendapatkan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta karena memang Nabi mengajarkan hukum Taurat itu untuk Roma. Coba, di mana itu tertulis? Silakan. Oke, terima kasih Zulkifli. Lagi-lagi kau keliru Zulkifli. Ya, memang betul. Kau juga keliru. Kenapa? Petrus itu kan orang Yahudi. Dia adalah paus pertama orang Katolik. Gimana sih kau ini Zulkifli? Tahu, makanya kau belajar sejarah sebelum nyap-nyap. Malu disaksikan dunia ini. Sesudah itu kau bilang, oh, Pak Rasul Petrus kan apa? Orang apa tadi kau bilang itu? Farisi. Paulus. Ya, Paulus sendiri kan bukan Antioquia seluruhnya kan? Ngerti nggak kau yang kumaksud? Kau bilang orang Antioquia. Paulus bukan orang Antioquia. Gimana sih cara berpikirmu Zulkifli? Malu ditonton orang banyak. Makanya cuma sang debater yang membuat kau balik. Mana jawabanmu kalau gitu? Tunggu dulu. Jangan tergoncang Zulkifli, santai. Kau buka waktu berbicara buat, oke? Jawabanmu asumsi aja. Jangan asumsi tuh. Mana datamu? Tunggu dulu, diam dulu lah. Slow lah, gak usah terguncang. Dataku yang kau sebutkan kan Kisah Para Rasul 11. Di situ Kisah Para Rasul bukan Kisah Pasar. Berapa kali kau tinggi, tenang tidak usah bicara. Saya nggak gemetaran Kibli. Aku belum bertanya ke kau. Kalau aku tanya ke kau nggak yakin tidak. Aku taruh potong telinga lo. Aku taruh potong telinga lo sama kau. Ceritain pertanyaanku satu. Silent please. Mana legalitas Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Mana? Silent please. Oke, yang kau katakan tadi. Silent please. Petrus Sorry. datang sampai ke Romawi itu nggak ada. Kibli, jangan seperti mama tahu. Malu dia orang kayak mama kau udah tahu malu. Petrus kau katakan Rasul untuk Romawi. Diam dulu Kibli, diam dulu. Tadi ketika kau belajar? Kibli. Ketika kau belajar Petrus? Coba punya malu lah dulu kau. Coba punya malu lah. Di mana kau kata? Di mana tertulis Petrus untuk Roma? Di mana? Coba dulu kau punya malu. Oke, kujalankan. Tunggu kujalankan. Makanya kau nggak tahu sejarah dunia. Kau kira Vatikan itu Roma? Enggak. Kau kira Katolik itu Roma? Enggak. Vatikan itu bukan Roma, bukan Romawi. Itu negara tersendiri. Rasul Petrus itu adalah paus pertama. Bagi orang Katolik nggak bisa kau ganggu gugat. Itu orang Yahudi. 12 rasul itu juga orang Yahudi. Bahkan sampai dengan Paulus pun orang Yahudi. 120 orang itu juga orang Yahudi. Itulah penyebar agama Kristen. Gimana sih kau? Dan amanat Yesus benar. Kami ini adalah Israel rohani. Karena pertama kali Israel itu adalah perubahan nama dari Yakub. Engkau bergumul dengan Allah dan engkau bergumul dengan manusia, itu kan rohani.
pergumulan manusia dengan rohani. Nah, paham itu juga ya. Jadi kalau di kitab kami, aduh, lucu kok Kipli. Kau ngarang bebas. Aku nggak pernah ngarang bebas. Ini bukti, mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya di luar Yahudi disebut Israel rohani? Mana? Sebentar, Zulkifli. Saya bicara tentang Israel. Loh, kamu tidak ada dalil dari tadi. Sebentar. Satu pun nggak ada dalil. Dalil apa yang kau sebutkan dari tadi? Sebentar, Kipli. Ini sudah 30 menit. Apa dalilnya Kamu harus diam. Kau harus dalil diam. apa yang kau bawa? Dalil apa? Dalil apa yang kau bawa? Cuma berasumsi jualan obat. Sebentar. Kamu lagi berakrobat, kita minta dalil. Mana dalil? Aku akui kalau bicara kencang-kencang kalau aku sama saya tanya dalilnya. Dalilnya di luar Yahudi disebut. Dengarkan. Di mana dalilnya di luar Yahudi disebut rohani? Di mana? Saya bicara di mana dalilnya? Iya, saya tanya. Di luar Israel disebut Israel rohani, mana dalilnya? Makanya aku bilang, kamu baca Kejadian dari ayat 32. Disitulah perubahan nama. Aduh. Mana aja? Ya, iya, perubahan nama Israel. Ada guna. Perubahan nama Yakub. Oke, jadi Israel. Oke. Sekarang mana dalilmu bahwa di luar Israel itu? Dengar. Di luar Israel itu disebut Israel rohani, mana? Gak malu kawan. Mama berdebat. Kalau aku berdebat, nanti di kicknya si YouTube ini aku kan. Lucu kawan, perdebatannya ini kayak mama. Tapi itulah kesenangan daripada Muslim ini. Mereka senang berlagak seperti orang mama. Tadi dia sudah terguncang, kan tidak bisa apa-apa lagi. Israel itu bukan bangsa awalnya, tapi adalah rohani, kegiatan rohani di mana si Yakub, makanya aku bilang baca Kejadian 31 dan 32. Bahwa Yakub diperintahkan Allah, Bapa di surga, untuk pulang kepada Esau. Disitulah pergumulan dia antara pulang dengan lari. Ternyata dia memilih untuk pulang dan sempat dia lari akhirnya pulang. Maka dikatakan dari situ, kamu menang bergumul, bukan bergulat loh. Pergumulan itu sifatnya rohani. Kalau menjelaskan gini kan enak. Awalnya dia bisa diam kawan, tapi karena dia sudah terguncang nggak bisa diam. Kebiasaan Zulkifli gitu. Kalau dia sudah kepepet, dia nggak bisa apa-apa lagi. Dia tuh malu. Hanya sang debater yang bisa menjinakkan dia. Kalau yang lain nggak bisa menjinakkan dia kawan. Untung aku tidak main di roomnya. Kalau aku main di roomnya, dayang-dayang datang rame-rame. Ya. Jadi kawan-kawan, apa yang dituduhkan Zulkifli, dia aja nggak tahu sejarah, nggak tahu letak-letak geografis. Dia bilang Antioquia itu adalah orang-orang dari Farisi. Dari mana jalannya Antioquia Farisi? Ya, sesudah itu dia bilang Vatikan itu Roma. Aduh, nggak tahu peta dunia dia. Dia bilang Petrus itu bukanlah bapak gerejanya Katolik. Aduh, nggak tahu sejarah dia kawan. Tapi dia pede bilang itu. Kenapa? Memang muka tembok, aku bilang. Giginya itu keluar muka tembok, makanya dia pakai masker biar jangan kelihatan itu giginya itu. Baik, salam Tuhan, tuh videonya kita sudah simak ya. Apa yang dibahas oleh seorang debaters Kristen bersama dengan Juma di video tadi ya. Mereka membahas beberapa hal mengenai ayat Alkitab dan Al-Quran, dan ternyata ya yang menjadi lawan debat Juma kali ini adalah seorang Kristen yang sangat cerdas dan paham sejarah serta paham Alkitab dan juga Al-Quran. Dan saudara dalam Tuhan, kita sudah lihat narasi-narasi yang dibangun oleh Juma mengatakan bahwa kenapa kitab Yahudi ada di dalam kitab Kristen ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya Juma mengatakan hal itu karena dia tidak paham tentang kekristenan itu sendiri. Dan kalau kita melihat ya kitab Kejadian sampai Wahyu, sebenarnya itu berkesinambungan saudaraku dalam Tuhan ya. Itu berkesinambungan. Kalau kita melihat silsilah dari Adam
sampai silsilah di dalam perjanjian baru itu berkesinambungan, ya. Itu jelas dalam Matius pasal 1. Bagaimana di sana diceritakan silsilah perjanjian lama sampai kepada Yesus Kristus, ya. Itu tidak punya kekeliruan, justru itu sangat nyambung sekali antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Hanya saja, ya, Juma tidak paham tentang sejarah Kristen. Juma tidak paham tentang sejarah adanya Alkitab, terbentuknya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Sehingga dengan ketidakpengetahuannya dia membangun narasi-narasi seakan-akan, ya, Alkitab itu, ya, bercampur dengan kitab orang Yahudi, ya, atau kitab Kristen itu bercampur dengan kitab orang Yahudi. Padahal tidak demikian, saudaraku dalam Tuhan. Sekali lagi, dari perjanjian lama Alkitab sampai perjanjian baru itu berkesinambungan, ya. Jadi Juma saja yang tidak paham tentang Kristen, Juma yang tidak paham tentang sejarah adanya Alkitab, gitulah. Makanya alangkah lebih baiknya kalau Juma ini, ya, memperbanyak ilmu daripada memperbanyak bicara. Ya, sebenarnya tentang Alkitab, ya, dia belum layak jadi seorang debater atau jadi seorang apologet tentang Alkitab loh, ya. Saya tidak mengatakan tentang kitab lain. Tetapi terkait dengan Alkitab, Juma tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan sama sekali, saudara dalam Tuhan. Dia hanya memberanikan diri berbicara Kristen, berbicara Alkitab, seperti di video tadi mengatakan bahwa kitabnya Kristen bercampur dengan kitabnya Yahudi, padahal tidak demikian, saudara dalam Tuhan, ya. Sekali lagi bahwa Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu berkesinambungan, ya. Itu nyambung, saudara dalam Tuhan, tidak berbeda antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya, kecuali kalau kitab berbeda antara perjanjian lama dengan perjanjian baru lalu digabung dalam satu kitab, yaitu Alkitab, itu baru benar. Tetapi perjanjian lama dengan perjanjian baru punya hubungan, punya kesinambungan, ya. Ada benang merahnya gitu loh. Itu jelas. Jadi sekali lagi, lebih baik Juma tidak usah bicara Kristen, tidak usah bicara Alkitab, tidak usah bicara Yesus, tidak usah bicara sejarah kekristenan. Lebih baik kalau Juma bicara, dia bicarakan agamanya dia bicarakan kitabnya dia bicarakan akidah di dalam agamanya dia. Saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati daripada kemudian dia membicarakan Kristen tetapi selalu saja tidak tepat sasaran alias ngawur gitu loh, ya. Itu pesan kita buat Juma. Semoga dia, ya, berhenti membahas Kristen, ya. Di video-video lain juga ketika Juma membahas Kristen, apalagi membahas Alkitab, selalu saja salah sasaran. Apalagi kalau dia menafsirkan Alkitab, saudara bisa lihatlah di video-videonya bagaimana dia menafsirkan Alkitab. Selalu saja penafsirannya tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab pada umumnya. Makanya saya selalu sampaikan bahwa, ya, tidak baik dan tidak bijak kalau Juma ini membicarakan Kristen dan Alkitab, karena memang, ya, dia tidak punya pengetahuan tentang itu, ya. Dia kan seorang Muslim, harusnya dia membicarakan kitabnya dia membicarakan imannya dia di agamanya yang sekarang gitu loh, ya. Bukan malah membahas Kristen, bukan malah membahas Alkitab. Yang jelas-jelas dia bukan seorang Kristen dan dia tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Ya, tapi anehnya, ya, Juma ini selalu saja berbicara Alkitab, seakan-akan dia mengerti Alkitab, seakan-akan dia paham sejarah Alkitab. Tapi kenyataannya tidak demikian. Saudara bisa lihat di video tadi bagaimana dia membangun narasi-narasi yang tidak sesuai dengan Alkitab itu sendiri, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sebenarnya bukan hanya Juma, ada beberapa orang lainnya
ya di luar sana suka membahas Alkitab padahal mereka bukan orang Kristen dan mereka tidak percaya dengan Alkitab. Itu sangat disayangkan sekali. Apa salahnya kalau mereka fokus dengan agama mereka? Ya, lebih baik mereka fokus dengan agama mereka, membicarakan iman di agama mereka. Saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati pendengar-pendengar mereka gitu loh. Ya. Jadi saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan saudara, di kesempatan ini juga saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami saat ini. Saya tidak tahu apa yang sedang diperhadapkan dengan saudara. Tetapi apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Satu kisah di dalam Alkitab, ketika Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, lalu mereka sampai di suatu tempat di mana mereka tidak bisa bergerak dalam Tuhan, tidak bisa terus berjalan karena di depan mereka terbentang laut yang begitu luas, yaitu laut merah. Dan saudara dalam Tuhan, di belakang mereka ada musuh, ada Firaun beserta prajuritnya mengejar mereka. Mereka seakan-akan terjepit saudaraku dalam Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Mereka menyalahkan Musa. Mereka tidak terima dengan keadaan saat ini. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa? Dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, angkatlah tongkatmu dan belah laut itu. Lalu tidak hanya segampang membalikan tangan, lalu Musa angkat tongkatnya dan pukul itu air lalu terbelah. Tidak demikian saudara Tuhan. Alkitab mencatat bahwa Musa mengangkat tongkatnya semalam-malaman. Ya. Lalu setelah itu dia memukul air dan air itu terbelah sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut. Ya. Bayangkan saudaraku dalam Tuhan, semalam-malaman. Dan saya tidak tahu seperti apa bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa semalam-malaman. Mungkin ada yang berkata bahwa kok Musa ini aneh. Ya, kita dalam keadaan terjepit, dia malah asik berdoa, asik angkat tongkatnya. Ya, mungkin ada orang yang mengatakan bahwa ya, Musa ini tidak ada kerjaan lain. Ya, dia tidak melihat kita. Dia membiarkan kita terjepit. Dia membiarkan kita dikejar musuh dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi dalam Tuhan? Musa tidak memikirkan hal itu. Ya, Musa malah fokus mengangkat tongkatnya, ya, berserah kepada Tuhan dan akhirnya apa? Ya, doanya didengar Tuhan dan akhirnya laut merah terbelah menjadi dua dan di tengah-tengah laut itu bangsa Israel keluar, bangsa Israel berjalan dan mereka tidak bisa dikejar oleh Firaun beserta prajuritnya. Nah saudara dalam Tuhan, saya rasa hal yang sama bakal terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita berada di posisi Musa, tetapi tidak berada di posisi bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut. Mari kita memposisikan diri kita di posisinya Musa, artinya berserah. Dan saya percaya bahwa apapun yang kita gumuli saat ini, Tuhan pasti tolong di waktunya Tuhan. Nah saudara Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.